Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mahasiswa peserta kuliah workshop desain web, kita lanjutkan pertemuan kuliah kita di modul keempat, yaitu Cascading Style Sheet, CSS. Baik, sebelum kita mulai, silakan berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Semoga dimudahkan untuk memahami ilmu yang akan dipelajari. Baik, sesuai dengan rencana pembelajaran semester, ini pertemuan keempat adalah membahas tentang Cascading Style Sheet, CSS. Ya, kemudian di pekan berikutnya kita lanjutkan lagi untuk modul CSS, karena sebenarnya modul CSS ini sangat banyak sekali ya. Kemudian untuk capaian pembelajaran, tujuannya adalah mahasiswa memahami sintak dan fungsi dari CSS. Berikutnya adalah mahasiswa mampu membuat file CSS untuk memformat tampilan website. Oke, pokok bahasan dari modul ini adalah apa itu CSS, kemudian sintak CSS, selektor CSS, kemudian bagaimana menambahkan file CSS, kemudian ada beberapa contoh CSS untuk memformat color, warna, background, dan juga border ya. Oke, baik. Yang pertama adalah terkait dengan CSS, definisi dari CSS. CSS singkatan dari Cascading Style Sheet ya. Fungsi dari CSS adalah memformat sebuah tampilan sehingga tampilannya bisa lebih menarik dilihat oleh user. Nah, CSS sendiri untuk bisa menampilkan tampilan visualisasi yang lebih menarik, CSS akan menjelaskan atau mendefinisikan sini ya, bagaimana elemen HTML. Jadi elemen HTML itu ada contohnya elemen paragraf, elemen gambar, elemen tabel, dan sebagainya. Nah, dia akan bagian menampilkan bagaimana sebuah elemen HTML itu ditampilkan ke dalam layar. Tampilannya seperti apa, itu yang mengatur adalah CSS. Jadi CSS mengatur tampilan dari elemen HTML yang akan ditampilkan dalam layar ya, layar visualisasi. Kemudian CSS ini bisa menyingkat pekerjaan ya, pekerjaan yang biasanya sangat banyak dan butuh waktu yang sangat banyak. Ini bisa dikerjakan secara cepat karena CSS bisa mengontrol tampilan layout dari banyak halaman website. Jadi ketika website kita ada 1.000 halaman, 2.000 halaman, kita tidak perlu mengganti satu persatu halaman tersebut, tetapi cukup mengganti halaman CSS-nya. Sehingga semua halaman website nanti akan berubah sesuai dengan definisi yang dituliskan di file CSS. Nah, normalnya sebuah file CSS ini disimpan terpisah dari file HTML atau file PHP yang disebut sebagai external style sheet. Ya, disebut sebagai file CSS atau external style sheet. Ya. Format nama ekstensi filenya namanya .css ya, nama ekstensinya. Nah, kemudian mengapa kita menggunakan CSS? CSS ini memudahkan kita untuk mendefinisikan gaya atau style tampilan dari sebuah web, termasuk desain, layout, variasi tampilan dalam berbagai macam device dan ukuran. Oke. Sebagai contoh ini ada tampilan website sederhana, ada header, welcome to my homepage, sebelah kiri ada menu, di tengah ada menu utama, di sebelah kanan ada informasi gitu ya, yang di bawah ada untuk footer-nya. Nah, kemudian di sini ada beberapa pilihan style sheet atau file CSS, style sheet 1, 2, 3, 4. Nah, tampilannya dalam bentuk menu sini ya, pilihan CSS style sheet-nya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini
kalau tanpa ada CSS, null style sheet, dia tampilannya flat tulisan saja. Tidak diketahui tempatnya, footer di mana, kemudian header di mana, gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini, ketika kita memakai style sheet yang pertama, jenis yang pertama, tampilannya seperti ini. Background yang di atas warnanya hijau, kemudian warnanya tulisan putih, gitu ya. Kemudian menu style sheet-nya, pilihan menunya ada di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan ada informasi, background-nya warnanya biru. Kemudian di tengah tulisannya tampilannya font maupun background color-nya seperti ini. Tapi kalau kita pilih style sheet yang berbeda, yang style sheet 2 ini, nah kita pilih style sheet yang kedua, dipilih ini. Maka otomatis akan berubah tampilannya. Yang sebelumnya menunya di sebelah kiri, ganti di sebelah kanan. Yang tadi background color-nya warnanya biru, sekarang jadi merah. Ya. Tampilan menu bagian menunya, menu informasi utama juga berubah. Jadi ya. Oke. Nah, tadi sampaikan bahwa CSS bisa menyelesaikan pekerjaan secara cepat. Solve a big problem. Maksudnya kita bisa menyelesaikan pekerjaan secara cepat. Ya ini ya, big problem. Ini save a lot of work ini ya. Nah, kita hanya perlu mendefinisikan file style sheet-nya, file CSS dalam bentuk file CSS. Ketika kita mengganti file CSS-nya, maka semua file HTML yang PHP file web yang merefer ke eksternal style sheet CSS akan ikut berubah gitu ya. Oke. Nah, berikutnya ini solve a big problem. Maksudnya misalkan ini ada website HTML, ini di dalamnya ada heading 1 sama paragraf gitu ya. Nah, ini kalau heading 1 dan paragraf ini berada di setiap halaman yang sangat banyak sekali, maka kita harus menambahkan di setiap halaman itu, ya, heading-nya. Ya. Tetapi jika definisi heading 1 sama paragraf ini didefinisikan di file CSS, maka cukup file CSS itu yang kita rubah. Nah, oke. Dan berikutnya ini yang paling penting, bagaimana cara kerja CSS? Kita harus mempelajari, memahami sintaknya. Untuk sintak CSS terdiri dari kumpulan dari selektor ini ya, kumpulan dari selektor dan blok deklarasi. Apa yang dimaksud selektor? Ini contoh selektor heading 1. Selektor ini merujuk ke elemen HTML yang ingin kita atur stylenya. Misalkan selektor itu ya heading 1, image, table, heading 2. Jadi elemen tag-tag yang di HTML itu disebut sebagai selektor. Kemudian untuk deklarasi, ini terdiri dalam satu deklarasi bisa memiliki lebih dari properti, lebih dari satu properti. Satu properti bisa ada mempunyai value gini ya. Oke ya. Nah, deklarasi terdiri dari satu ini ya, properti atau lebih yang dipisahkan dengan tanda titik koma ini ya, titik koma ini. Oke, sebagai contoh di sini ada selektor P untuk paragraf ya, selektor ya. Ini merujuk ke tag HTML paragraf. Kemudian ini color ya, color. Color adalah properti yang mempunyai value-nya adalah red misalkan ya. Text align ini adalah sebuah properti, value-nya adalah center. Kalau di sini contohnya ada heading 1, selektor heading 1, maka semua file yang semua konten ya yang di dalamnya berupa heading 1, maka tulisannya warnanya akan berubah menjadi biru. Font size-nya menjadi 12 pixel gitu ya. Jadi jika ada di situ di tag HTML-nya ada heading 1, maka otomatis warnanya akan dijadikan berwarna biru dan font size-nya 12 pixel. Ya. Oke. Sekarang nanti di percobaan pertama, nah di sini kita lihat ada
paragraph hello world dan paragraph this paragraph are styled with CSS. Kalau tanpa style CSS-nya ada di mana ini? Selalu diawali dengan pembuka style, penutup style. Nah, di sini ada definisi selektor paragraf, kemudian propertinya color, value-nya red, text align center. Maka semua paragraf di sini, tag paragraf di sini, elemen paragraf, otomatis tulisan hurufnya, warnanya, ini akan jadi merah. Nah, kemudian posisinya rata tengah, ya, berada di tengah, center. Nah, nanti bisa kalian coba jika stylenya ini kalian hilangkan. Mulai pembuka style sampai penutup style, artinya CSS-nya dihilangkan, maka tampilannya akan default hello world sama this paragraph style with CSS, warna hitam dan rata kiri ya. Tapi karena ada CSS-nya, posisi dan warnanya ngikuti definisi CSS-nya ini, stylenya. Oke, berikutnya contoh yang kedua. Di sini ada heading 1, my first CSS example, this is paragraph, gitu ya. Kemudian di atasnya di sini, di bagian ini ya, style didefinisikan di bagian head ya, di section head. Ini body color-nya light blue, tampilannya seperti ini. Untuk heading 1, color-nya white, tampilannya white, text align center. Untuk paragraf yang this is paragraph, font family-nya Verdana, ukurannya 20 pixel. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, oke. Kemudian berikutnya tadi ya, untuk penjelasan lebih lanjut tentang selektor. Selektor ini akan merujuk elemen tag HTML mana yang akan dirubah tampilannya, stylenya. Ya. Nah, ini bisa memakai nama selektor HTML, ID, atau class. Ya. Itu yang paling banyak digunakan. Yang pertama adalah CSS element selector. Ini selektornya menggunakan nama tag HTML. Contohnya di sini paragraf P di sini ya, P. P. Every paragraph will be affected by the style. Nah, di sini ada P ID para me too, P and me. Maka semua di sini ternyata di CSS-nya ada definisi tentang paragraf. Sehingga semua elemen P paragraf di sini akan diatur oleh style ini, P ini, text align center, red color. Colornya red ini ya. Oke. Kemudian berikutnya membuat ID selector. Nah, untuk ID selector ini bisa kita gunakan untuk menunjuk ke elemen HTML yang mempunyai spesifikasi lebih khusus. Nah, tanda spesifikasi lebih khusus tersebut di elemen tag HTML-nya kita tambahi kalau ID itu gandengannya dengan tanda crash ini, tanda pagar hash ini ya, karakter hash. Oke. Sebagai contoh di sini, ini ada paragraf hello world dan paragraf tulisannya this paragraph is not affected by style. Kemudian diberi P ini diberi atribut ID, value-nya para1. Nah, kalau kita cek di sini di CSS-nya ada selektor pagar tanda hash ini para1, text align-nya center, color. Maka yang mempunyai ID para1 ini yang akan diatur oleh CSS-nya ini. Sehingga yang hello world tulisannya text align-nya jadi center, warnanya jadi merah. Sedangkan yang P saja ini karena dia bukan ID para1, maka default-nya seperti ini tampilannya, ya. Tidak dipengaruhi diatur oleh atau tidak diatur oleh selektor para1. Kemudian berikutnya kelas. Nah, ini mirip dengan ID, hanya saja kalau kelas dia ditandai dengan tanda titik ya. Sebelum nama selektornya diawali dengan tanda titiknya. Ini heading 1 class center. Class center ya. Maka apapun nama selektor, apapun nama tag atau elemen HTML, jika dia mempunyai parameter ini, nama selektornya ini center, ya, kelasnya center, ya, maka akan dipengaruhi oleh selektor center ini, sehingga text lainnya jadi center di tengah, colornya jadi red. Meskipun di sini
nama elemennya berbeda, satunya heading 1, satunya P. Ya. Berikutnya adalah bagaimana cara menambahkan CSS. Untuk menambah CSS ada 3 cara, eksternal CSS, internal CSS, dan inline CSS. Yang paling umum normalnya adalah yang paling banyak eksternal CSS. Kumpulan CSS tersebut disimpan dalam file terpisah dengan diberi nama .css ya, nama filenya .css itu. Nah, dia terpisah dengan file HTML maupun file PHP-nya. Jadi ya. Nah, ini untuk halaman web yang memakai style file CSS tersebut harus memanggil file CSS tersebut dengan elemen link ya. Inside the head section, di bawah di dalam section head. Oke, sebagai contoh ini ada halaman HTML, body-nya yang ditampilkan heading 1, this is heading P paragraf. Nah, kemudian di section head ada ini elemen yang memanggil file CSS-nya. Link, rel, style sheet, href yang dipanggil adalah mystyle.css. Nah, apa isi dari mystyle.css? Ini nanti kalian siapkan dulu file CSS-nya mystyle.css seperti ini. Body background color light blue. Heading 1 color navy, margin left 20 pixel. Nah, sehingga tampilannya seperti ini nanti. Background color-nya sesuai dengan yang di dalamnya definisi mystyle.css. Ya, heading 1 yang tampil ini. Nah, ini color-nya jadi berubah. Navy, margin left 20 pixel. Kalau this is paragraph, di sini default paragraph, tidak didefinisikan untuk style untuk paragrafnya. Ya. Nah, nanti dia sebuah web yang sangat kompleks, sangat besar, maka mystyle.css ini sangat banyak sekali definisi file CSS-nya nanti. Nah, kalau ini sederhana, gitu ya, contohnya. Kemudian berikutnya cara peletakan yang kedua, internal CSS. Kalau internal CSS ini adalah diletakkan di halaman HTML-nya, tetapi diletakkan di section head dengan style seperti ini ya. Nah, ini bisa jadi digunakan untuk beberapa halaman yang punya karakteristik warna berbeda dibanding yang lain. Ini bisa ditambahkan langsung di kode HTML-nya ini, tambahkan style CSS-nya. Nah, di dalam section head ada pembuka style, penutup cell, kemudian ada selektor, misalkan ini body dan heading 1. Background color linen, yang heading 1 colornya marron, margin left 40 pixel. Ya. Kemudian berikutnya inline CSS. Inline CSS ini adalah style CSS yang diletakkan pada pada tag tertentu atau elemen tertentu. Jadi atributnya diletakkan langsung di dalam tag tertentu. Misalkan ada heading 1, ya dia ada heading 1 yang tampilannya default, tapi ada satu heading yang kita tambahkan tampilannya berbeda. Nah, heading 1 stylenya color blue, text align, center. Nah, otomatis yang heading 1 ini jadinya seperti ini tampilannya. P style color red. Nah, tampilannya seperti ini. Nanti kalau misalkan ini ada heading 1 saja, biar heading 1 gitu ya. This is a heading, another heading gitu ya. Maka tampilannya kalau tidak ada stylenya seperti ini, tampilannya biasa. Default heading 1, warnanya tidak biru ya. Oke, berikutnya adalah warna. Nah, warna bisa dibuat dengan nama bahasa Inggris, RGB atau hexadesimal, bisa menggunakan cara yang lain. Oke, sebagai contoh, di sini ada beberapa warna, tomato, orange, grey, violet, medium green, sea green, light grey, dan sebagainya. Nah, kita bisa membuat tampilan background color ini ya, warna backgroundnya, dengan ini untuk properti background color, value-nya tomato, orange, blue, gray, slate blue, violet, light grey gitu ya. Nah, tampilannya seperti ini nanti background color-nya. Nah, berikutnya
CSS background ya. Nah, CSS background ini banyak kita bisa merubah tampilan background, apakah warnanya, gambar, apakah gambarnya di repeat, posisinya di mana, ini termasuk background attachment yang file untuk tampilkan ini ya. Oke, sebagai contoh ini background color ya, yang sederhana. Ada heading 1, hello world, kemudian ada P untuk paragraf. Nah, di sini yang berada pada body ya, background color-nya light blue, maka semua halamannya akan jadi background color-nya light blue. Karena di body-nya yang di style-nya diatur. Oke, kemudian yang terakhir ini CSS border untuk mendefinisikan sebuah border ya. Ada tulisan, ini ya, ada bordernya kotak hitam seperti ini. Ini bordernya garis bawahnya saja yang tampil, kemudian round ya, rounded border ya, lebih smooth. Kemudian di sini bordernya tampilannya lebih menarik, ada warna garis dan background warnanya. Nah, untuk propertinya ada border style. Value-nya bisa kita pilih apakah dot, dash, solid, double groove, dan sebagainya. Nah, ini bisa nanti dicoba. Nah, percobaan yang 11, ini contoh untuk menampilkan ini ya, sebuah border ini ya. Oke, sebagai contoh, di sini ada tulisan a dotted border, kelasnya dotted. A clustered border, kelasnya dash. A solid border, kelasnya solid. Nah, nanti untuk dot, dash, solid, double ini didefinisikan di atasnya ini. P, Pak selektornya P dotted, P dashed, P solid. Nah, kemudian ada propertinya border cell, value-nya apa? Value-nya. Nah, kalau tampilkan nanti seperti ini tampilan contohnya ini ya. Oke, baik. Itu untuk konten di modul pertama tentang CSS. Sebenarnya tag-tagnya itu banyak sekali. Ini hanya mewakili saja, paling tidak kalian sudah paham sintak dari CSS dan penggunaan file CSS. Nah, nanti sebenarnya bisa untuk mengatur yang lain juga, masalah gambar, tampilan tabel, dan sebagainya. Oke ya. Oke, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Kemudian di percobaan ini ada 11 tugas workshop percobaan, ya sesuai yang di atas tadi yang saya jelaskan. Silakan dicoba dan laporannya dibuat di dalam file doc seperti biasanya. Oke, untuk pertemuan berikutnya nanti kita bahas lagi lanjutan dari CSS ya. Oke, kemudian saya tambahkan lagi yang strategi online belajar itu penjelasan ya. Ini saya tambahkan yang di sini ya. Ini buat forum diskusi online dengan teman seangkatan ini ya. Jadi kalian sekarang dalam satu angkatan tentu perlu ada saling komunikasi, saling membantu jika ada permasalahan di temannya, baik itu masalah berkaitan dengan kampus, kegiatan pembelajaran kampus atau tidak. Nah, itu bisa saling diskusi, saling membantu jika ada yang bermasalah. Kalau ada temannya yang tidak bisa mengerjakan tugas, bisa tanya di situ, yang lain yang bisa perlu membantu. Jadi ya, ada diskusi online oleh teman seangkatan sehingga semuanya bisa sukses bersama-sama, tidak ada satupun yang ketinggalan atau gagal istilahnya gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Itu untuk modul yang keempat CSS. Semoga bisa memahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.